Di Jepang, pesumo dianggap sebagai dewa yang masih hidup. Mereka menjadi semacam simbol kekuatan, kehormatan, dan tradisi suci yang telah bertahan selama 1.500 tahun. Akan tetapi, di balik tirai sutra dan keagungan itu, terdapat harga nyawa yang harus dibayar. Mereka dipaksa menjadi manusia bertubuh raksasa dengan mengonsumsi puluhan ribu kalori setiap hari. Yang semua itu mereka lakukan bukan untuk kesehatan, tetapi untuk memperpendek usia mereka sendiri. Rata-rata dari mereka kehilangan 10 hingga 15 tahun masa hidupnya dibandingkan pria dewasa. Mereka seperti bersahabat dengan diabetes, gagal jantung, hingga tradisi asmara yang mirip dengan penjara bawah tanah. Bagi seorang pesumo atau rikishi, aktivitas makan bukan sebuah kenikmatan, tetapi lebih kepada bentuk kerja paksa yang brutal. Di dalam asrama atau hea, setiap suapan adalah bagian dari apa yang bisa disebut sebagai penyiksaan nutrisi yang terstruktur. Itu karena tubuh manusia tidak pernah dirancang untuk menanggung beban massa yang mencapai 150 hingga 250 kg. Namun, dalam ekosistem sumo, berat badan adalah modal utama. Ibarat perisai sekaligus senjata yang harus dibangun dengan cara apapun. Setiap harinya, seorang pesumo harus menelan asupan energi yang mencapai 7.000 hingga 10.000 kalori. Sebagai perbandingan, jumlah ini setara dengan konsumsi 5 orang pria dewasa normal. Makanan mereka disebut chankonabe, sebuah sup rebusan raksasa yang kaya akan protein dari ayam, ikan, dan tahu yang disajikan bersama gunungan nasi putih. Akan tetapi, bukan hanya kuantitasnya yang menjadi masalah, melainkan metode konsumsinya yang melawan hukum alam metabolisme manusia. Para pesumo secara sengaja melewatkan sarapan. Mereka berlatih dalam kondisi perut kosong selama berjam-jam untuk memicu rasa lapar yang luar biasa. Lalu, saat siang telah tiba, mereka mengonsumsi kalori dalam jumlah yang sangat masif. Lalu, dengan perut yang membuncit dan metabolisme yang bekerja keras, mereka diperintahkan untuk segera tidur. Praktik ini dilakukan agar tubuh tidak memiliki kesempatan untuk membakar kalori tersebut melalui aktivitas fisik, melainkan dipaksa untuk menyimpannya sebagai lemak subkutan dan visceral. Ini adalah rekayasa biologis yang sangat kejam, mengubah potensi otot menjadi tumpukan lemak yang akan menggelembungkan tubuh mereka melampaui batas kewajaran. Mereka tidak membangun otot murni, tetapi justru sedang membangun sebuah penjara biologis. Artinya, meskipun latihan intensif memungkinkan mereka mempertahankan kadar glukosa yang cukup normal selama aktif bertanding, tubuh mereka tetap menyimpan bom waktu dalam bentuk resistensi insulin yang tidak terhindarkan. Dengan demikian, keagungan para pesumo di atas ring seringkali dikhianati oleh kerapuhan organ di dalamnya. Dengan memaksa tubuh untuk berada dalam status obesitas ekstrim, pesumo secara sadar menjalin kemitraan yang mematikan dengan berbagai penyakit metabolik. Diabetes tipe 2, hipertensi, dan lain sebagainya bukan lagi risiko, tetapi sebuah konsekuensi yang hampir pasti dialami oleh setiap atlet yang mengabdikan hidupnya pada jalan pedang sumo. Dampak paling nyata dari gaya hidup semacam ini adalah angka harapan hidup yang sangat rendah. Statistik menunjukkan bahwa rata-rata pesumo hanya mampu bertahan hidup hingga usia 60 hingga 65 tahun. Angka ini adalah sebuah anomali yang menyedihkan di negara Jepang, sebuah negara yang dikenal memiliki populasi pria dengan umur terpanjang di dunia. Seperti telah disinggung, seorang pesumo rata-rata kehilangan 10 hingga 15 tahun dari hidupnya dibandingkan dengan pria umumnya di Jepang. Kematian mereka jarang disebabkan faktor usia, tetapi oleh kegagalan sistem kardiovaskular,
yakni jantung yang terlalu lelah memompa darah melalui jaringan lemak yang masif selama puluhan tahun. Bahkan ketika seorang pesumo telah pensiun, tantangan mereka belumlah berakhir. Mereka harus melakukan transisi diet yang sangat ekstrim. Jika mereka tidak mampu memangkas asupan kalori secara radikal dalam waktu singkat, akumulasi lemak tersebut akan segera menyerang jantung yang sudah melemah akibat stres latihan selama bertahun-tahun. Dan tragisnya, penderitaan ini menjadi semacam sebuah pengorbanan yang tidak terlihat oleh para penonton yang bersorak di tribun. Penderitaan para pesumo tidak hanya terjadi di meja makan atau pemeriksaan para dokter, tetapi juga di setiap inci lantai asrama yang mereka tinggali. Sumo adalah satu-satunya olahraga profesional yang mewajibkan seluruh atletnya hidup dalam asrama komunal yang disebut sebagai hea. Di tempat ini, struktur kehidupan mereka diatur dengan disiplin semi militer yang kaku serta hierarki yang tidak mengenal belas kasihan. Dunia sumo terbelah secara tajam menjadi dua kasta, yaitu sekitori atau pesumo peringkat atas dan para junior yang menghuni divisi bawah. Bagi para junior, hidup di hea tidak hanya berarti latihan fisik, tetapi juga mengenai pelayanan total. Mereka adalah pelayan bagi para senior. Tugas mereka bahkan dimulai sebelum matahari terbit, menyiapkan arena latihan, memasak dan konabe, hingga melakukan pekerjaan domestik seperti mencuci pakaian dan membersihkan asrama. Tetapi, aspek yang paling merendahkan martabat adalah peran mereka sebagai sukebito atau pelayan pribadi bagi pesumo peringkat tinggi. Karena ukuran tubuh pesumo senior yang sangat besar, mereka seringkali mengalami kesulitan mobilitas serta higienis dasar. Junior ditugaskan untuk menggosok punggung senior mereka di kamar mandi. Bahkan dalam beberapa laporan historis yang lebih kelam, membantu membersihkan diri setelah dari toilet. Meskipun beberapa pesumo modern menyebut hal ini sebagai legenda urban, namun realitas ketergantungan fisik senior terhadap junior tetap nyata dalam sistem sukebito. Kehidupan dalam dunia sumo merupakan sistem hierarki yang sangat kontras, di mana garis pemisah antara pesumo kelas bawah dan pesumo kelas atas menentukan kualitas hidup mereka secara drastis. Perbedaan yang paling mencolok terlihat dari tempat mereka beristirahat. Pesumo junior harus rela berbagi ruang di kamar komunal yang sempit bersama banyak orang tanpa ada privasi. Sebaliknya, seorang sekitori berhak atas kemewahan berupa kamar pribadi, bahkan diizinkan tinggal di rumah sendiri jika mereka sudah menikah. Dalam hal konsumsi, sistem senioritas berlaku mutlak. Pesumo sekitori selalu menjadi yang pertama menyantap hidangan dan berhak mendapatkan potongan makanan terbaik. Sementara itu, pesumo junior harus menunggu hingga seluruh senior selesai makan dan hanya diperbolehkan menghabiskan sisa makanan yang ada. Kebebasan pribadi bagi pesumo junior juga sangat dibatasi. Mereka dilarang memiliki ponsel hingga dilarang menjalin hubungan asmara atau memiliki pacar. Aturan ini berbanding terbalik dengan para sekitori yang bebas menggunakan teknologi terbaru dan diperbolehkan untuk membangun rumah tangga ataupun menikah. Dari sisi pendapatan, pesumo junior pada dasarnya tidak menerima gaji tetap dan hanya mengandalkan uang saku dalam jumlah kecil. Di sisi lain, menjadi seorang sekitori berarti mendapatkan keamanan finansial dengan gaji bulanan tetap yang bernilai sangat besar. Kehilangan identitas individu ini sangatlah absolut. Mereka dilarang menentukan apa yang mereka makan, di mana mereka tidur, dan bahkan apa yang mereka kenakan di luar ruangan. Mereka seperti properti budaya yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemilik hea. Seorang pesumo tidak pernah benar-benar berhenti menjadi pesumo, bahkan saat mereka berjalan di jalanan kota Tokyo yang modern. Mereka diwajibkan oleh aturan untuk selalu mengenakan pakaian tradisional Jepang setiap kali berada di ruang publik.
Dan malangnya, identitas visual ini sangatlah kaku. Pesumo peringkat bawah hanya diperbolehkan mengenakan yukata tipis berbahan katun, bahkan di tengah musim dingin yang menusuk tulang. Sementara pesumo tingkat tinggi diberikan hak istimewa untuk mengenakan jubah sutra yang sangat mewah. Ini adalah cara sistem memastikan bahwa kasta mereka selalu terlihat jelas di mata masyarakat. Selain pakaian, rambut mereka adalah simbol ketaatan yang paling nyata. Setiap pesumo harus memanjangkan rambutnya agar bisa ditata menjadi ikatan atas yang menyerupai rambut samurai zaman Edo. Proses penataan ini dilakukan setiap hari oleh penata rambut khusus menggunakan minyak binsuke. Minyak ini begitu lengket dan aromanya begitu meresap, sehingga asrama sumo dan stasiun kereta tempat mereka lewat akan selalu dikenali oleh bau tersebut. Seorang pesumo tidak memiliki hak untuk menggaya rambutnya sendiri, sebab setiap helai rambut mereka adalah milik tradisi. Lebih lanjut, kebebasan mobilitas mereka juga dirampas melalui larangan mengemudi. Larangan ini bukan sekadar masalah keselamatan karena ukuran tubuh mereka yang menyulitkan penggunaan sabuk pengaman, namun lebih kepada remedial setelah beberapa kecelakaan fatal di masa lalu yang mencoreng citra sumo. Jika seorang pesumo ketahuan menyetir, mereka akan menghadapi sanksi berat, mulai dari skorsing hingga pensiun paksa. Mereka dipaksa bergantung pada taksi atau minibus khusus, yang hal ini semakin mengukuhkan status mereka sebagai aset budaya yang harus dijaga dan diawasi setiap detiknya. Tragisme kehidupan para pesumo mencapai puncaknya saat penderitaan fisik mereka yang tulus ternyata dihianati oleh permainan politik di balik layar. Yaucho atau pengaturan skor telah lama menjadi rahasia umum di dunia sumo. Dalam sebuah sistem di mana peringkat menentukan segalanya, mulai dari gaji hingga hak asasi dasar, insentif untuk melakukan kecurangan menjadi sangat besar. Dan tentu saja, bagi para atlet yang telah merusak tubuh mereka dengan 10.000 kalori dan menahan pukulan dalam latihan, kenyataan bahwa kemenangan terkadang hanyalah hasil negosiasi di ruang ganti adalah sebuah penghinaan terhadap integritas pribadi mereka. Jika kehidupan pesumo begitu mengerikan, lalu mengapa terdapat ribuan pemuda yang mengantre untuk mendaftar setiap tahunnya? Jawabannya terletak pada janji perubahan nasib yang instan bagi mereka yang berhasil mencapai puncak piramida. Sumo menawarkan jalur eskalasi sosial yang tidak bisa ditemukan di bidang lain di negara Jepang. Dari sisi finansial, pesumo peringkat atas adalah jutawan. Seorang yokozuna menerima gaji pokok sekitar 3 juta yen atau sekitar 327 juta rupiah per bulan. Angka ini hanyalah dasar karena mereka masih menerima bonus juara turnamen sebesar 10 juta yen atau sekitar 1 miliar lebih. Pendapatan mereka bisa berlipat ganda melalui bonus kemenangan serta uang sponsor. Mereka juga menerima hadiah uang tunai yang sangat besar setelah memenangkan turnamen, serta peluang endorsement yang menggiurkan. Bagi seorang anak petani dari pedesaan Jepang atau pemuda miskin dari padang rumput Mongolia, sumo adalah tiket emas untuk keluar dari kemiskinan sistematik. Selain harta, para pesumo mendapatkan kedudukan sosial yang luar biasa. Pesumo dipandang sebagai sosok yang suci dan hampir seperti dewa. Rasa hormat ini membawa keuntungan dalam kehidupan pribadi mereka, terutama dalam hal asmara. Ada sebuah fenomena di Jepang di mana pesumo sukses hampir selalu memiliki istri yang sangat cantik, mulai dari artis terkenal, model, hingga penyanyi. Banyak wanita Jepang melihat pesumo sebagai simbol pria yang kuat, berdisiplin tinggi, dan memiliki masa depan finansial yang stabil. Zaman modern telah membawa pergeseran drastis dalam demografi sumo. Pemuda Jepang yang kini lebih terdidik dan sadar akan kesehatan mulai meninggalkan olahraga yang mereka anggap terlalu brutal dan kuno ini. Kendati demikian, kekosongan ini diisi oleh orang-orang dari luar negeri, terutama dari Mongolia.
Orang-orang Mongolia telah menjadi pabrik pesumo paling sukses di abad ini dan telah melahirkan para legenda. Bagi pemuda Mongolia, sumo bukan sekedar tradisi Jepang, melainkan pelarian dari kesulitan ekonomi. Namun demikian, kesuksesan mereka seringkali dibayar mahal dengan perlawanan dari elit tradisionalis JSA. Hakuho, seorang pesumo dengan rekor kemenangan terbanyak sepanjang sejarah, harus menghadapi tekanan politik yang luar biasa bahkan setelah ia pensiun. Ia dipaksa mengundurkan diri dari asosiasi pada tahun 2025 setelah asramanya ditutup secara paksa akibat skandal kekerasan bawahannya. Sebuah hukuman yang dianggap banyak pihak terlalu berat dibandingkan kasus serupa yang melibatkan pesumo lokal Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan pesumo asing seringkali ditambah dengan beban xenofobia dan politik rasial dalam organisasi yang sangat tertutup tersebut. Tetapi bagaimanapun, sumo tetap berdiri sebagai salah satu ikon budaya Jepang yang paling menakjubkan. Kendati demikian, keagungan yang kita lihat di televisi atau di arena itu ibarat fasad yang dibangun di atas pilar-pilar penderitaan manusia. Pesumo adalah individu yang dengan sengaja merusak biologi mereka, menyerahkan otonomi tubuh mereka, dan menerima risiko kematian dini hanya untuk menjaga agar nyala api tradisi tidak pernah padam. Mereka adalah manusia-manusia besar yang dipaksa berpura-pura menjadi dewa, sementara di balik kimono mereka tersimpan luka fisik dan mental yang sangat dalam. Dengan harapan hidup yang terpangkas belasan tahun dan hidup yang diatur hingga ke detail terkecil, pesumo menjadi pernyataan tegas bahwa terkadang harga untuk sebuah pelestarian budaya adalah kemanusiaan itu sendiri.